Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini kita akan memberikan sebuah gambaran atau pembelajaran di PowerPoint. Pembelajaran ini tentang akidah. Akidah yang dirasakan oleh seluruh manusia yang semuanya mempunyai sebuah kepercayaan atau akidah dalam hatinya masing-masing. Di sini Bapak akan memberikan sebuah perjalanan pembelajaran. Kita awali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa sama-sama semuanya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya fattahu ya alim. Bagaimana anak-anak sehat semuanya? Bapak akan absen. Semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Sakit? Izin? Alpa? Nggak ada yang alpa? Yang izin. Yang sakit 2 orang, yang izin 3 orang. Nanti absen 1 Arya hadir, Danu hadir, Lia hadir, Wawan hadir, Derisa hadir, Aija hadir. Ya, semuanya jumlah 22. Kita lanjut saja pembelajaran di sini tentang akidah. Akidah, ayo kita sama-sama mengkaji akidah. Akidah akhlak kelas 10. Tentang akidah akhlak di sini menceritakan atau memberikan pelajaran akidah. Di sini harus kita sama-sama mengkaji bareng-bareng, kita diskusi musyawarah, nanti anak-anak bisa mempresentasikan ke depan dari pembelajaran ini. Yuk kita sama-sama mengkaji akidah akhlak. Akidah adalah sebuah keyakinan, karena manusia harus mempunyai akidah. Jika tidak mempunyai akidah, kita tidak mungkin mempunyai Tuhan. Teis yang tidak bertuhan, ada juga yang filsafat mencari kebenaran, ada yang bersemedi di gunung, ada yang ke laut mencari Tuhan alasannya. Ada yang seperti itu. Kita di sini kita bahas apa akidah. Oke. Tujuan. Di sini ada akidah dan tujuan. Yang pertama, harus mengikhlaskan niat ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Tuhannya. Yang kedua, mengisi hati yang kosong. Bersih hatinya tanpa ada udang di balik batu. Hatinya bersih.
harus dibersihkan. Yang ketiga, menerangkan jiwa dan pikiran. Di sini harus menenangkan jiwa dan pikiran kita sehingga tenang dalam kehidupan. Yang keempat, meluruskan tujuan hidup. Meluruskan tujuan hidup. Nah, di sini harus kita luruskan dalam kehidupan kita. Diluruskan tujuannya harus kita dalam kehidupan kita harus lurus tanpa tadi tidak ada udang di balik batu, hanya tujuan beribadah. Yang berikutnya mendorong untuk di sini mendorong untuk berharap dan takut kepada Allah. Ini yang kelima, mendorong terus manusia untuk mencari, untuk berharap dan takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lima ini karena manusia berawalnya dari tidak ada dan jadi ada, sehingga manusia berpikir mendorong untuk mencari kemana dan mau kemana dan bagaimana. Yang keenam, menciptakan umat yang kuat. Ini tujuan akidah, menciptakan. 7, meraih kebahagiaan akhirat. Ya, memang kita di dunia, syariatnya kita di dunia, tapi target kita adalah akhirat. Target kita adalah akhirat. Nah, ini target kita adalah akhirat. Terus di sini akidah. Kan tadi dibagi 3. Akidah yang pertama tujuan, yang kedua prinsip, yang ketiga metode peningkatan kualitas ibadah. Kita bahas yang kedua. Di sini ada prinsip. Ada prinsip. Di sini ada prinsip. Nah, di sini kita bahas tentang prinsip. Apa prinsip itu? Yang pertama, manusia memang harus punya prinsip. Yang pertama di sini keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang bersama di sini ada keesaan Allah. Keesaan Allah harus diyakinkan. Ya, kita berpikir saja. Berpikir dari mana kita, mau kemana, dan mau kembali kemana. 100 tahun yang sebelum kita, 100 tahun ke belakang, kita tidak ada. Berarti ada yang menciptakan. Benar. Jadi ketika kita sudah jadi, maka kita harus apa? Intinya manusia harus mempunyai Tuhan. Dan harus meyakini bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, di sini keyakinan terhadap Nabi sebagai utusan Allah. Utusan Allah, ini yang kedua. Keyakinan terhadap Nabi sebagai utusan Allah. Kalau tidak ada Nabi, kita tidak akan tahu. Makanya kita harus meyakini adanya Nabi. Ini yang kedua. Pasti kita tidak akan tahu ketika kita tujuan hidup untuk apa dan bagaimana ketika tidak ada yang membimbing.
Makanya di sini prinsip di sini yang nomor 2 harus meyakini adanya nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak meyakini adanya ini nabi, berarti kita lepas keyakinan meyakini nabi. Kita harus tahu saja, kita diciptakan syariatnya oleh ibu bapak kita. Bapak kita diciptakan oleh nenek. Nah, berarti ada yang memberikan petunjuk. Ya, dari sananya dari Allah. Tapi syariatnya manusia harus ada syariat. Ini syariatnya bahwa di dunia itu Allah menurunkan utusan Allah di muka bumi. Yang berikutnya, ini yang nomor 3, keyakinan akan hari akhir. Harus yakin dengan adanya hari akhir. Ya, contoh, TV yang bagus pasti ada akhir, rusak. Benar? Iya, kalau tidak rusak, paling diganti mesinnya. Intinya, apapun yang dilakukan di dunia ini pasti ada akhir. Kita manusia pasti ada akhir di dunia ini. Nah, ini harus kita meyakini akan adanya hari akhir yang disebut hari kebangkitan dan kesananya pertanggungjawaban. Yang keempat, prinsip akidah yang keempat, keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kalau manusia mungkin tidak adil. Ada yang tidak adil. Tapi kita berusaha harus menjadi orang adil. Kenapa harus menjadi orang adil? Karena harus seimbang. Allah pun Maha Adil. Ketika kita berbuat adil, sesungguhnya mendekat dengan Allah Maha Adil. Tugas kita sebagai manusia harus mempunyai sifat Allah yang dilakukan oleh kita adalah harus berbuat adil. Nah, inilah proses akidah tadi. Yang pertama tujuan, yang kedua ini adalah sebuah prinsip. Oke, lanjut. Kita di sini ada metode peningkatan kualitas. Metode peningkatan kualitas itu di sini harus ada kualitas. Metode peningkatan kualitas. Untuk apa akidah? Dibentuklah manusia yang pertama menjadi sebuah kebiasaan. Oke? Sebuah kebiasaan ini harus menjadi pembiasaan. Apa pembiasaan? Membentuklah sebuah keteladanan. Membentuk keteladanan ini. Nah, ini keteladanan. Harus menjadi orang teladan. Terus apa lagi? Metode peningkatan kualitas. Apa? 2 di sini. Di sini nomor 2. Pendidikan dan pengajaran. Terbentuklah sebuah pendidikan dan pengajaran untuk membentuk perilaku manusia yang baik. Untuk memberikan yang terbaik, kita harus ditempuh dengan pendidikan dan pengajaran. Kalau saya sudah jadi guru, berarti saya pernah dulu diajar oleh guru. Untuk apa? Untuk
menjadi orang yang lebih baik. Saya pun belum baik, tapi berusaha menjadi yang baik. Pembiasaan yang pertama tadi adalah sebuah pembiasaan. Kenapa kita harus menjadi orang, harus pembiasaan, menjadi pembiasaan? Oke lah, kalau gambarannya seperti ini. Dipaksa, terpaksa, biasa. Menjadi apa terbiasanya? Kebiasaan baik. Kebiasaan apa? Baik. Yang kedua, pendidikan. Harus manusia itu dibentuk dengan pendidikan dan pengajaran. Kalau tanpa pengajaran, manusia pasti tidak akan melihat mana yang benar, mana yang baik. Itu gambarannya. Oke, kita lanjut bahwa akidah seperti apa berikutnya. Oke. Akidah, apa arti akidah? Di sini tadi saya sudah terangkan tentang akidah di atas, sangatlah luar biasa sekali tentang akidah. Akidah yang kita lakukan, sebuah keyakinan harus dilaksanakan, harus dengan pembiasaan, harus dengan perilaku yang baik, dengan kejujuran kita, bahwa melakukan kebaikan itu adalah baik. Kalau keburukan, ya buruk. Jangan sampai kita salah pemahaman tentang melakukan arti akidah. Nah, di sini kita bahas tentang bab 1 ya, yang apa? Oke. Apa akidah? Nah, ini akidah berasal dari kata bahasa Arab. Bahasa apa? Arab. Akidah yakudu akidah. Akoda yakidu akidah. Ulangi. Akidah berasal dari bahasa Arab. Akoda yakidu akidah. Yang berarti secara bahasa di sini, secara bahasa berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, di sini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi kesatuan, menjadi satu kesatuan yang tidak, nah ini yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oke, berikutnya secara istilah. Akidah berarti tali pengikat batin manusia dengan yang diyakini sebagai, nah ini diyakini sebagai Tuhan yang Maha Esa. Secara istilah, akidah berarti tali pengikat. Nah, pengikat ya, sebuah pengikat. Jadi pengikat untuk kita. Oke. Di sini kita harus tahu apa artinya dulu akidah. Apa istilahnya? Oke, kita kembali lagi. Secara bahasa berarti tali pengikat suatu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan lain. Jadi menyatu alam dengan kita. Alam dengan kita tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kita butuh dengan alam. Dengan menghirup udara segar dari pepohonan. Nah, itu contoh.
alam ini adalah sebuah kesatuan. Makanya di bawahnya di sini secara istilah akidah berarti tali pengikat batin manusia dengan diyakini sebagai Tuhan yang Maha Esa. Makanya menyatu Tuhan dengan kita. Tidak bisa dipisahkan bahwa hidup kita itu tidak bisa dipisahkan dengan Allah sebagai Sang Pencipta. Lanjutkan. Oke, dari ini kan Al-Quran bisa kita bahas atau mengevaluasi apa ini Al-Quran yang harus kita menjadikan pedoman kehidupan kita sebagai manusia. Oke, di sini ada cerita atau sedikit gambarannya tentang apa itu. Kita dengarkan apa arti akidah menurut Shinchan. Ini ada ibu kecil yang nerangkan kita. Assalamualaikum sahabat-sahabat Islam. Kali ini kita akan membahas tentang akidah anak soleh. Yuk kita perkuat akidah kita dengan memahami maksudnya. Akidah atau keimanan merupakan bagian yang sangat penting dalam Islam. Akidah merupakan fondasi utama dalam Islam yang mendasari seluruh ajaran Islam lainnya. Akidah yang kuat dan kokoh akan menjamin kekuatan dan keutuhan Islam seseorang. Sebaliknya, jika akidah ini rapuh, maka Islam yang dimiliki seseorang akan sangat mengkhawatirkan dan bisa jadi akan runtuh. Apa itu akidah Islam? Akidah adalah keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Islam adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Dan barang siapa mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka sekali-kali tidak akan diterima, dan kelak dia di negeri akhirat termasuk golongan orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Imran ayat 85. Jadi, akidah Islam adalah keimanan yang tidak ada keraguan sedikit pun terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada dua bagian akidah yang harus kita tahu, yaitu tentang iman dan Islam. Yuk kita pelajari bersama. Nah, itu sahabat, kita sudah diberikan gambaran oleh Dedek Shinchan. Dedek Shinchan. Oke, lanjutkan. Pengertian ilmu akidah menurut beberapa ulama. Di sini kita harus mengetahui pengertian ilmu akidah menurut beberapa ulama. Iya, kita sudah ada petunjuk Al-Quran, tapi kita harus mengambil referensi dari para ulama. Nah, di sini yang pertama ada Ibnu Khaldun. Yang pertama apa? Ibnu Khaldun. Nah, ini menurut Ibnu Khaldun, ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan-kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan golongan salaf dan ahlus sunnah. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad Abduh. Menurut Syekh Muhammad Abduh, ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta membahas segala yang diperolehkan atau dilarang.
yang segala yang diperbolehkan atau dilarang. Itu menurut Syekh Muhammad Abduh. Oke, mengerti? Gini, yang pertama menurut Ibnu Khaldun, ilmu akidah adalah ilmu yang membahas kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan golongan salaf dan ahlus sunnah. Yang kedua, menurut Syekh Muhammad Abduh, ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang ilmu Allah, sifat-sifat Allah SWT dan Rasulnya, serta membahas segala yang diperbolehkan atau dilarang. Apa? Diperbolehkan atau dilarang. Terus, yang ketiga di sini menurut Syekh Husain, ilmu akidah adalah ilmu yang menerapkan bagaimana cara menetapkan kepercayaan Islam dengan bukti. Dengan bukti nyata seperti apa? Ya, ciptaannya kita sendiri dan alam raya ini adalah bukti. Nah, ini adalah pengertian ilmu akidah menurut beberapa ulama Islam. Menurut beberapa ulama Islam, ini diantaranya, ini saya sudah gambarkan, ada Ibnu Khaldun, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Husain. Ini adalah bagian dari para ulama. Kenapa kita harus mengambil referensi menurut para ulama di sini? Untuk menjadi referensi atau rujukan bahwa yang dikatakan ulama-ulama itu benar. Karena kita tidak mungkin bertemu dengan Nabi atau para Rasul, para Nabi, dan para wali pun mungkin sudah tidak ada mungkin, tapi kita tidak tahu. Para ulama kita ini yang sudah diabadikan pada buku-buku yang buku-buku Islam menurut para ulama. Kita lanjutkan bahwa banyak sekali buku-buku tentang akidah Islam. Dalil yang berkaitan dengan rukun iman dan Islam. Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, dan mereka yang beriman kepada Allah, pada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Al-Baqarah ayat 4. Di sini juga ada Al-Qamar ayat 49. Di sini, sungguh kami menciptakan sesuatu menurut ukuran. Ada hadis juga, hadis Nabi, hendaklah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, dan hari kiamat, hari akhir. Dan sungguh beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Dalil ini diantaranya yang berkaitan dengan rukun iman dan rukun Islam. Masih banyak dalil-dalil, ada dalil akli, dalil nakli, dalil akal seperti penciptaannya, dalil nakli dengan petunjuk Al-Qur'annya. Ini diantaranya kita sudah pahami, dihayati, dinikmatin sama kita, harus dipahami. Kalau tidak dipahami, maka Islamnya, akidahnya tidak kuat. Makanya saya sering menyampaikan kepada anak-anak
akidahnya kuat, maka akhlaknya akan baik. Kenapa akhlaknya akan baik? Karena sudah meyakini 100%. Ketika sudah 100%, maka akan terbentuklah kejujuran, kedisiplinan. Di antaranya kita sangat luar biasa sekali dengan perjuangan kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi yang harus meyakini adanya Allah sebagai Tuhan kita, harus meyakini adanya Tuhan kita sebagai pencipta kita atau pembangunan kita untuk membangun proses kehidupan di dunia kita. Untuk pembelajaran yang sangat kita banggakan adalah membentuk keyakinan kita. Untuk apa? Untuk membangun diri kita yang lebih baik. Lebih baik untuk apa? Untuk diri kita yang sangat luar biasa. Lanjutkan. Tujuan akidah Islam. Tujuan akidah Islam yang pertama, untuk mengikhlaskan niat dan ibadah hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Tujuan akidah Islam itu yang pertama, untuk ikhlas niat dan ibadah hanya kepada Allah. Yang pertama ini harus ikhlas. Kenapa ikhlas? Ya harus ikhlas. Jangan udah ada udang di balik batu. Tidak boleh. Karena untuk kita juga. Kebaikan bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Yang kedua, membebaskan akal dan pikiran. Membebaskan akal dan pikiran kita. Jadi kita tidak stres. Membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati, dari akidah. Dari akidah. Yang berikutnya, meluruskan. Nah, ini meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan. Dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Muamalah dengan manusia, hablum minan nas. Kita tidak akan capek. Kita akan tenang, senang, bahagia, selalu memberi yang terbaik pada orang lain, memberikan yang menyupport orang lain atau memberikan ilmu pada orang lain, memberi makanan, memberi bantuan, pertolongan. Nah, itu diantaranya. Nah, terus untuk apa? Tujuan akidah Islam juga mendorong untuk bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tetap beramal baik. Tetap beramal baik. Harus tetap beramal baik. Terus di sini memberikan ketenangan jiwa dan pikiran. Jiwa dan pikiran. Enak. Jiwa enak, pikiran enak. Tanpa beban. Kita dikasih tugas oleh dosen. Kita dinikmati. Harus dinikmati. Karena itu juga sama petunjuk untuk lebih baik buat kita. Lanjutkan.
mencipta. Nah, jadi menciptakan umat yang kuat mengarahkan seluruh kekuatan menegakkan agama. Untuk apa agamanya kuat? Ya, agama harus dipisahkan. Politik dengan agama. Agama itu adalah kasih sayang. Kalau sudah membenci berarti bukan agama, itu politik. Meraih kebahagiaan. Di sini yang terakhir, tujuan yang terakhir, meraih kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Di sini. Nah, ini harus kita bangun. Kita harus bangun nih. Kita wajib di dunia bahagia. Kita harus bahagia. Harus bahagia. Merdeka. Harus merdeka. Harus I love you. Oke, itu saja dalam tujuan kita pembelajaran. Kita lanjutkan. Metode peningkatan kualitas ibadah. Yang pertama, di sini yang pertama, melalui pembiasaan dan keteladanan. Itu meningkatkan kualitas ibadah. Yang kedua, melalui pendidikan dan pengajaran. Nah, ini bagian dari pendidikan dan pengajaran. Baik dalam keluarga, masyarakat, atau sekolah, ini lembaga. Kenapa dituntut untuk belajar? Karena untuk bisa memilih baik buruk. Sini. Prinsip-prinsip akidah dalam kehidupan. Yang pertama, prinsip dalam akidah dalam kehidupan, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Esa. Yang kedua, pengakuan bahwa Rasulullah, para Rasul telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Empat, keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Ini Allah Maha Adil. Metode peningkatan kualitas ibadah, prinsip-prinsip. Nah, ini metode peningkatan kualitas akidah dan prinsip-prinsip akidah dalam kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya dari pelajaran akidah akhlak yang pembelajarannya adalah akidah. Atas perhatiannya, semoga kita bermanfaat bagi kita semuanya dalam pembelajaran ini. Semoga Allah meridhai kita dari awal sampai akhir. Saya banyak sekali kekurangan kepada para siswa dan siswi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita diselamatkan di dunia dan akhirat dengan akidah kita.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.